Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tita Yuniarti. Video pembelajaran kali ini mengenai bangun datar, yaitu segi 4. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar sama panjang, dan keempat sudutnya siku-siku. Persegi panjang mempunyai beberapa sifat, di antaranya yang pertama, persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Yang kedua, persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, persegi panjang memiliki dua diagonal sama panjang. Jadi, AC sama dengan BD. Yang keempat, persegi panjang memiliki dua sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lipatan yang dapat membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar dan sama ukurannya. Kemudian, untuk sifat yang kelima adalah persegi panjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Kemudian, keliling dan luas persegi panjang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk keliling persegi panjang sama dengan jumlah semua sisi persegi panjang, atau 2 kali panjang tambah lebar, atau 2 dikali P ditambah L. Dan untuk luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, atau P dikali L. Kemudian untuk materi yang kedua adalah persegi. Persegi adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Persegi mempunyai beberapa sifat, di antaranya yang pertama, persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Yang kedua, persegi memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, persegi memiliki dua diagonal sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. Dan yang keempat, persegi memiliki 4 sumbu simetri. Yang kelima, persegi dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Kemudian, untuk keliling dan luas persegi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk keliling persegi sama dengan jumlah semua sisi persegi, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama dengan 4 dikali sisi. Untuk luas persegi sama dengan sisi dikali sisi, atau sisi kuadrat. Materi yang ketiga mengenai trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang tepat mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Trapesium dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, trapesium siku-siku, kedua, trapesium sama kaki, dan ketiga, trapesium sembarang. Trapesium siku-siku yaitu trapesium yang mempunyai dua sudut siku-siku. Trapesium sama kaki yaitu trapesium yang mempunyai sepasang kaki yang tidak sejajar sama panjang. Trapesium sembarang yaitu trapesium yang tidak mempunyai sudut 90 derajat dan tidak mempunyai sepasang kaki tidak sejajar yang sama panjang. Nah, dalam hal ini, masing-masing trapesium mempunyai sifat yang tidak sama. Sifat-sifat trapesium diantaranya, pada setiap trapesium, jumlah tiap pasang sudut dalam sepihak pada sisi yang sejajar adalah 180 derajat. Untuk trapesium sama kaki, terdapat dua diagonal yang sama panjang dan dua pasang sudut yang besarnya sama. Trapesium sama kaki juga memiliki satu sumbu simetri. Dan pada trapesium siku-siku terdapat dua sudut yang bernilai 90 derajat.
Kemudian, keliling dan luas trapesium dapat dihitung dengan rumus untuk keliling trapesium sama dengan jumlah semua sisi trapesium, atau A tambah B tambah C tambah D. Untuk luas trapesium sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, atau setengah dikali A tambah B dikali T. Selanjutnya, materi keempat mengenai jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jajar genjang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Yang kedua, jajar genjang memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut ADC, dan sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang ketiga, dua diagonal jajar genjang tidak sama panjang, yaitu BD tidak sama dengan AC. Yang keempat, jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Dan yang kelima, jajar genjang dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Kemudian, keliling dan luas jajar genjang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk keliling jajar genjang sama dengan jumlah semua sisi jajar genjang, atau A ditambah A ditambah B ditambah B, atau 2 dikali A tambah B. Untuk luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi, atau A dikali T. Materi yang kelima yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar segi empat yang dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya setelah dicerminkan terhadap alasnya. Belah ketupat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, belah ketupat memiliki empat sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Yang kedua, belah ketupat memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut B sama dengan sudut D, dan sudut A sama dengan sudut C. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus, yaitu AC tegak lurus BD. Yang keempat, belah ketupat memiliki dua sumbu simetri, dan yang kelima, belah ketupat dapat menempati bingkainya dalam 4 cara. Kemudian, keliling dan luas belah ketupat dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Untuk keliling belah ketupat sama dengan jumlah semua sisi belah ketupat, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, sama dengan 4 kali sisi. Dan untuk luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau setengah dikali D1 dikali D2. Materi yang terakhir yaitu materi yang keenam mengenai layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi empat yang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Layang-layang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, layang-layang memiliki dua pasang sisi sama panjang, yaitu AB sama dengan BC dan AD sama dengan CD. Yang kedua, layang-layang memiliki sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C. Yang ketiga, diagonal-diagonal layang-layang berpotongan tegak lurus, yaitu AC tegak lurus BD. Yang keempat, layang-layang memiliki satu sumbu simetri, dan yang kelima, layang-layang dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Kemudian, keliling dan luas layang-layang dapat dihitung dengan rumus. Untuk keliling layang-layang sama dengan jumlah semua sisi layang-layang, atau A ditambah B ditambah C ditambah D. Dan luas layang-layang sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar. Keliling gambar pada bangun di samping adalah
Karena semua sisi telah diketahui nilainya, maka untuk menyelesaikannya kita hanya perlu menambahkan sisi-sisi tersebut. Keliling sama dengan 17 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 17 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 menghasilkan 90. Jadi, keliling bangun tersebut adalah 90 cm. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Luas bangun ABCDEF adalah. Pengerjaannya yaitu dengan menambahkan luas layang-layang dan luas jajar genjang. Pertama, kita cari diagonal satu layang-layang, yaitu dengan menambahkan AO dan EO. AO dapat dicari dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu AO kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi DO kuadrat. AO kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. AO kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64. AO kuadrat sama dengan 36, maka AO sama dengan 6. Kemudian, EO juga dapat dicari dengan rumus teorema Pythagoras. EO kuadrat sama dengan DE kuadrat dikurangi DO kuadrat. EO kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. EO kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. EO kuadrat sama dengan 225. Maka EO sama dengan 15 cm. Diagonal 1 sama dengan AO ditambah EO. Sama dengan 6 ditambah 15. Sama dengan 21. Jadi, diagonal satu layang-layang sama dengan 21 cm. Selanjutnya, kita dapat langsung mencari luas bangun ABCDEF dengan menambahkan luas layang-layang dan luas jajar genjang. Luas ABCDEF sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, ditambah alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali 21 dikali 16, ditambah 15 dikali 6. Sama dengan 168 ditambah 90, sama dengan 258. Jadi, luas bangun ABCDEF adalah 258 cm persegi. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.